Seorang pria terjebak di bawah tanah selama 300 hari, tangan dan kakinya patah. Namun, dengan tangan kosong, dia menggali sebuah ruangan. Bahkan, dia menjalani kehidupan nyaman yang bahkan NPC pun tak bisa terima. Orang lain makan kulit pohon atau tanah setiap hari, sementara dia makan daging babi panggang setiap kali makan. Monster yang tak bisa dikalahkan orang lain meski berkelompok, datang sendiri kepadanya setiap hari. Padahal dia hanya seorang support dengan kekuatan tempur 0. Tentu saja, awalnya dia tidak senyaman ini. Bahkan, dia hampir mati. Ternyata ini adalah dunia game setelah dia bereinkarnasi. Kelinci di depannya adalah satu-satunya NPC. Terlihat tidak berbahaya, namun sebenarnya adalah iblis pembunuh berdarah dingin. Dia bertugas menjaga ketertiban game, dan memberikan perlengkapan serta skill awal kepada para pemain. Tapi dia sepertinya punya niat buruk terhadap sang protagonis. Orang lain mendapatkan busur panjang atau kapak besar, sementara sang protagonis hanya mendapatkan pisau pendek. Lebih buruk lagi, skillnya hampir tidak berguna, hanya bisa digunakan sebagai support untuk menghilangkan racun dari daging monster, agar bisa dimakan, sama sekali tidak punya kemampuan bertarung. Jadi, rekan-rekannya sangat meremehkannya, bahkan menganggapnya sebagai sampah yang tidak berguna. Kemudian, saat melarikan diri, dia secara tidak sengaja jatuh ke dalam jebakan maut nomor 7. Maaf, Dohun, akhirnya kau ditinggalkan oleh rekan-rekanmu tanpa ampun. Dia pikir dia hanya bisa menunggu kematian. Namun, setelah semua orang mengalahkan bos terakhir, semua orang mendapat hadiah penyelesaian dan pulih sepenuhnya. Bahkan dia yang hampir mati juga pulih dengan cepat. Namun, sebelum dia sempat bereaksi, sistem mengumumkan dimulainya tahap kedua, Restart Dungeon. Saat itu, dia sedikit bingung, melihat noda darah di duri menghilang, dan pintu masuk jebakan menutup baca komiknya. Dia terjebak di dalam jebakan nomor 7. Untungnya, kelinci NPC menemukannya. Sang protagonis berharap kelinci itu segera memindahkannya keluar. Namun, kelinci itu tidak mau melakukannya. Karena saat ini, Dohun telah menjadi pemain bug. Untuk bug seperti itu, sistem akan menghapusnya. Namun, kelinci itu berubah pikiran. Lagi pula, sang protagonis hanyalah seorang support. Dia pasti tidak bisa memanjat keluar. Biarkan saja dia mati di bawah tanah. Tapi dia meremehkan tekad sang protagonis untuk bertahan hidup sebagai support. Meskipun dia tidak bisa memanjat keluar, dia bisa menggali jalan keluar dengan tangan kosong. Jadi, dia mulai menggali lubang hari demi hari. Setelah hari-hari yang penuh ketakutan berakhir, dia merasa menggali lubang menjadi menarik. Meskipun tangannya hampir rusak, dia merasakan sedikit rasa pencapaian. Namun, segera muncul masalah baru. Dia menyadari tidak ada tempat untuk menumpuk tanah galian. Jika dia terus menggali, dia mungkin akan terkubur hidup-hidup. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu, dan memanggil kotak penyimpanan. Lalu dia melemparkan tanah ke dalamnya. Kotak penyimpanan ini cukup berguna. Lihat, dia pun terus menggali tanpa khawatir. Saat istirahat, dia melihat jumlah tanah di kotak penyimpanan, dan merasa anehnya senang. Tiba-tiba, sistem memberi notifikasi. Pencapaian awal diraih, skill baru diberikan, skill baru sedang dibuat. Untuk sesaat, dia merasa seluruh tubuhnya dipenuhi kekuatan. Perasaan ini seperti dia bisa menghancurkan segalanya. Namun, sedetik kemudian dia terjatuh ke tanah. Lihat komiknya. Kuaikan, ternyata, skill yang diberikan sistem adalah ahli penggali tanah. Dowon gemetar karena marah. Sialan, norak, bagaimana bisa ada skill aneh seperti ini? Ini sudah, norak, aku ditakdirkan untuk tidak menjadi petarung. Ini sudah, saat dia putus asa, dia melihat ke tanah di sampingnya. Tiba-tiba dia ingin mencoba skill ini. Jadi, dia mengarahkan skill penggali tanah ke tanah. Tanah mulai terbang ke tangannya, lalu membentuk bola tanah. Saat itu, dia tiba-tiba terkejut. Sementara itu, di sisi jebakan, kelinci itu berlari lagi. Ada apa dengan orang ini? Sudah kubilang untuk menunggunya mati. Apa gunanya berjuang di tempat seperti ini? Membuang-buang tenaga. Toh dia tetap akan mati. Biar kulihat di mana dia mati. Biarku dia tidak menyangka gua itu sedalam ini. Tapi dia tetap yakin Dowon sudah mati di suatu tempat. Melihat mayatnya, tapi setelah terbang cukup lama, dia masih tidak melihat mayatnya Kuaikan. Mayatnya, dan gua itu semakin melebar. Dia bahkan menemukan obor. Ini membuat kelinci itu bingung. Apa-apaan ini? Kenapa ada dekorasi tak berguna di dalam gua? Detik berikutnya, dia melihat Dowon berjalan santai sambil bersiul. Lihat komiknya. Dowon juga terkejut. Asisten, dia bahkan menyapa dengan santai asisten. Lihat, Kuaikan. Kelinci itu secara naluriah menjawab. Tapi sedetik kemudian dia tercengang. Apa-apaan ini? Dia membuat apartemen 3 kamar di bawah tanah? Lalu kelinci itu bertanya dengan heran. Bagaimana kau bisa hidup selama ini? Apa karena kau punya skill baru? Dowon dengan malu-malu memberitahu kelinci itu.
Detik berikutnya, dia ditertawakan oleh kelinci itu. Hahaha, pantas saja kau bisa mendekorasi tempat ini dengan begitu baik. Kau benar-benar semakin aneh saja. Sekarang kau bisa mati. Mendengar itu, Do-won sedikit tegang. Kau mau membunuhku sekarang? Kenapa repot-repot? Kelinci itu menoleh. Mati sendiri saja. Kenapa aku harus repot-repot? Ini seharusnya sudah berakhir. Segera kau akan mengerti apa yang kukatakan. Saat itu, Do-won tampak bingung. Gua itu mulai bergetar hebat. Kelinci itu melayang di udara dan memberitahunya. Saat kau asyik menggali di sini, pemain lain sudah melewati tahap pertama. Kau malah membuat markas sungguh lucu. Sungguh lucu. Mendengar itu, pupil mata Do-won membesar. Sialan, aku terlalu asyik menggali, sampai lupa kalau Dunggeon ini akan di-reset. Aku harus cepat kembali ke tempat awal. Saat itu, kelinci itu mulai mengejek lagi. Wah, kau mau kabur? Tekadmu luar biasa, tapi itu tidak semudah yang kau bayangkan. Masih jauh dari pintu masuk. Kenapa harus repot-repot menggali sedalam ini? Do-won sudah bermandikan keringat. Dia tidak bisa lari lagi. Kelinci itu terus mengejek. Lihat, akhirnya kau menggali kuburanmu sendiri. Untuk apa kau melakukan ini? Tiba-tiba, getaran perlahan berkurang. Hingga akhirnya berhenti sepenuhnya. Kelinci itu terkejut. Bagaimana mungkin? Apakah sudah di-restart? Tapi tempat ini belum pulih sepenuhnya. Sialan. Aturan Dunggeon. Pasti karena dia pemain bak. Do-won juga bingung. Restart tidak menginisialisasi lubang ini. Apa karena aku pemain bak? Kelinci itu sangat marah. Jangan senang dulu. Bagaimanapun juga, kau akan mati. Mungkin saat restart berikutnya, tempat ini akan runtuh sepenuhnya. Atau mungkin monster yang sangat mengerikan akan muncul di bawah tanah. Intinya, kau pasti akan mati. Do-won menatap kelinci itu dengan tenang. Sepertinya kau tidak bisa membunuhku. Kata-kata itu mengejutkan kelinci. Do-won melanjutkan, bukankah begitu, jika kau sangat ingin aku mati, kenapa tidak langsung membunuhku seperti terakhir kali? Kelinci itu masih berdalih, aku bisa saja membunuhmu, tapi aku tidak mau mengotori tanganku. Lalu semakin frustrasi, tapi tindakan ini semakin memperkuat dugaan Do-won. Ternyata, untuk setiap kelompok pemain, kelinci hanya punya satu kesempatan untuk membunuh pemain. Biasanya, untuk mengendalikan pemain, kesempatan ini digunakan di awal. Jadi sekarang, kelinci tidak bisa melukai Do-won secara langsung. Tapi kelinci itu tidak ingin Do-won keluar hidup-hidup. Jika Do-won keluar, atasannya akan tahu bahwa ini adalah kesalahannya. Maka dia akan berada dalam bahaya. Tiba-tiba, dinding retak. Air deras mengalir keluar. Kelinci itu langsung gembira kembali. Hahaha, meletus. Ini aliran air yang meledak. Kau pikir kau tidak akan mati? Tapi sekarang air membanjiri tempat ini. Lihat apakah kau masih bisa hidup. Dasar pemain bak sialan. Air dengan cepat mencapai dada Do-won. Lalu benar-benar menenggelamkannya. Dalam keadaan darurat, dia memanggil inventarisnya. Jika ini air, maka aku akan menggunakan tanah. Bongkahan tanah terus keluar dari inventarisnya. Kelinci itu menatapnya dengan bingung. Apakah dia sudah gila karena bahaya yang terus-menerus? Dia benar-benar menggunakan batu sekecil ini untuk membendung air? Bukankah ini seperti melempar telur ke batu? Tapi Do-won tetap teguh. Satu telur mungkin tidak berguna. Tapi perubahan kuantitas dapat menyebabkan perubahan kualitas. Mendengar ini, kelinci itu tertegun sejenak. Lalu terkejut. Apa ini? Banyak sekali tanahnya. Kau bawa berapa banyak sih? Do-won semakin kesal. Jangan remehkan aku. Aku akan pakai semua tanah ini untuk membuat gunung kecil dan menyumbatnya. Tanah dengan cepat menyumbat aliran air. Tapi air tetap menerobos keluar. Do-won berpikir, jika tanahnya berbentuk persegi, mungkin bisa menyumbatnya sepenuhnya. Dia pun mencoba menggunakan keahlian pembentukan tanah untuk mengubah bentuk tanah. Detik berikutnya, tanah itu benar-benar berubah menjadi seperti batu bata, dan sepenuhnya membendung aliran air. Sejak kau datang, tidak ada hal baik yang terjadi. Jangan-jangan kau yang merencanakan semua ini? Kelinci itu juga marah. Kenapa tidak pasrah dan menunggu ajal saja? Kau benar-benar menyebalkan, bisa-bisanya bertahan selama ini. Air bawah tanah yang meluap pun disumbatnya. Keahlian pembentukan tanah bisa digunakan seperti itu, lebih hebat daripada keahlian bertarung. Do-won dengan gembira memanggil kelinci kecil untuk mendekat. Kelinci kecil itu tampak bingung. Apa kita teman baik sekarang? Kenapa kau semangat sekali memanggilku? Ternyata, aliran air tadi telah membentuk kolam kecil. Masalah air pun teratasi. Kelinci kecil bertanya, kau tidak takut airnya beracun? Detik berikutnya, Do-won menggunakan pemurnian pada kolam. Sekarang bisa diminum, katanya. Kelinci kecil itu gemetar karena kesal. Tiba-tiba Do-won teringat sesuatu, dan tersenyum gembira ke arah kelinci kecil. Lalu dia mulai menggunakan keahlian pembentukan tanah untuk membuat kolam air mancur. Dia bahkan merancang sistem sirkulasi air. Kelinci kecil itu tercengang.
Tiba-tiba, cahaya keemasan bersinar. Sistem memberitahu bahwa pencapaian awal telah didapatkan. Hadiahnya, ikan hidup akan muncul di kolam. Kemudian, ikan muncul di kolam. Kelinci kecil itu semakin bingung. Duowen memandang kelinci kecil dengan gembira. Bagus, ada air dan ikan. Sekarang kita tidak perlu khawatir kelaparan. Kelinci kecil itu penuh amarah. Dalam hati ia berharap Duowen cepat mati. Ia segera mendapat ide lagi. Ia menyuruh Duowen menggunakan alat untuk memanggang daging. Hahaha, asap membubung dari mulut gua. Duowen tidak mengerti. Kelinci kecil yang menyuruhnya memanggang. Tapi kelinci itu sendiri tidak mau makan. Ia menjelaskan, bukankah daging panggang lebih harum? Duowen tetap tidak mengerti. Kau kan tidak makan. Lalu kenapa tidak pergi saja? Kelinci kecil itu menjawab dengan kesal. Suka-suka aku akan pergi setelah kau mati. Duowen tiba-tiba tersenyum tipis. Terima kasih bagaimanapun juga. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kelinci kecil itu tertegun mendengarnya. Setelah kenyang, Duowen pun tertidur. Kelinci kecil itu tersenyum licik, hehe. Semoga makan malam terakhirmu menyenangkan. Tiba-tiba, seekor babi hutan bercula satu menyerbu. Sementara itu, Dowoon masih tertidur pulas. Mengoceh dalam tidurnya. Aku tidak marah. Sungguh. Ku bilang aku tidak marah. Pukulan itu mendarat tepat di babi hutan bercula satu. Sedetik kemudian, matanya melotot karena terkejut. Ini pasti mimpi. Detik berikutnya, babi hutan itu menghancurkan tempat tidurnya. Membuatnya sadar kalau ini bukan mimpi. Ia teringat perkataan Sungwo. Fokus. Meskipun musuhmu kuat, serangan mereka sederhana. Kau hanya perlu menghindar seperti ini. Tapi Dowoon tidak percaya diri. Karena dia bukan petarung seperti Sungwo. Dia hanya seorang pendukung. Tiba-tiba, dia teringat keahliannya. Lihat komiknya. Dia membuat dinding tanah. Tapi langsung dihancurkan oleh babi hutan. Dowoon panik. Dinding tanah yang bisa menahan air. Sangat rapuh di hadapannya. Layak disebut predator puncak tahap pertama. Tubuhnya begitu kuat. Dan tenaganya begitu besar. Bagaimana aku bisa melawannya? Babi hutan itu menyerangnya lagi. Dowoon hanya bisa membuat dinding tanah lagi. Kali ini, dia membuatnya lebih tebal. Tapi tetap saja mudah dihancurkan. Tapi Dowoon tidak menyerah. Kalau begini terus, sarangnya akan hancur. Dia merentangkan tangannya. Bajingan sialan. Jangan kira kau bisa seenaknya menggangguku hanya karena aku seorang pendukung. Rasakan jurus pamungkas ciptaanku. Babi hutan itu tampak bingung. Dowoon terus memanggil gumpalan tanah. Babi hutan itu mulai panik. Dan Dowoon bertanya, monster apapun itu, dia bisa menghancurkannya dengan ini. Babi hutan itu ketakutan. Dowoon berteriak, inilah bola tanah spesial ala Jong Dowoon. Lihat komiknya, bola tanah itu ada di tangan Dowoon. Dowoon memperlihatkan ekspresi tertentu. Detik berikutnya, ledakan terjadi. Tidak, bola tanah itu hanya terlempar setengah meter. Ahahaha, hampir mati. Babi hutan itu merasa terhina. Mengejar Dowoon beberapa blok. Dowoon merasa malu. Aku ceroboh. Ini terlalu berat untuk dilempar. Dowoon membuat dinding tanah lagi. Tapi belum selesai. Dia ditabrak babi hutan. Sialan, kalau begini terus, aku akan tamat. Karena babi bodoh ini membuatku terpojok. Ku tebus dengan dagingmu. Kemarilah. Samgyeopsal. Dowoon mengumpulkan tanah dengan panik. Tiba-tiba, tanah di bawah babi hutan itu menghilang. Dan babi hutan itu jatuh ke dalam lubang. Lalu dia mendongak dan memelototi Dowoon. Dowoon merasa tertantang. Kau melotot padaku, kau sepertinya belum paham situasi ini. Kau tahu betapa marahnya aku sekarang? Kau tahu berapa lama waktu yang kubutuhkan untuk membangun rumah 3 kamar ini? Bagaimana kau akan mengganti rugi aku? Kau akan membantuku membangunnya kembali? Babi hutan kecil itu gemetar ketakutan. Dowoon melanjutkan, lagi pula kau juga tidak bisa, kan? Kalau begitu bayarlah dengan dagingmu. Lagi pula, kau telah menyakitiku. Babi hutan kecil itu gemetar ketakutan karena aura Dowoon. Dowoon melanjutkan, lagi pula kau tidak bisa mengembalikannya seperti semula, kan? Dengan begitu, Dowoon menggunakan tanah dari inventarinya. Kelinci iblis itu tercengang. Ternyata ini adalah dunia game. Dowoon awalnya hanyalah seorang support payah yang diremehkan. Lalu dia secara tidak sengaja jatuh ke dalam jebakan maut nomor 7. Dan kemudian ditinggalkan begitu saja oleh rekan-rekannya. Maafkan aku, pemain lain harus bertarung mati-matian untuk meningkatkan level skill mereka agar menjadi lebih kuat. Tetapi dia malah menjadi sangat kuat hanya dengan terus-menerus menggali tanah. Namun, menggali tanah bukanlah skill bertarung. Dan Dowoon sama sekali tidak tahu kalau kelinci itu ingin membunuhnya. Kelinci itu menjadi sangat marah karena Dowoon tidak kunjung mati. Kemudian, Dowoon mulai membedah babi hutan itu. Dia sangat serius. Sambil memotong, dia menjelaskan teknik menyembelih babi kepada kelinci itu. Tapi kelinci itu agak tidak sabar. Dia langsung berteriak pada Dowoon. Dari tadi kau terus mengoceh. Menyebalkan.
Dowon menghela napas dan berkata, hidup di tempat seperti ini sangat membosankan. Jika aku tidak berbicara, aku akan mati karena bosan. Anehnya, kelinci itu setuju. Entah bagaimana, mereka mencapai kesepakatan dalam hal ini. Kemudian, Dowon bahkan mengekstrak lemak babi. Dengan lemak babi, daging panggang menjadi lebih harum. Tapi kelinci itu tidak mengerti. Kau tidak takut menarik lebih banyak monster? Dowon menunjukkan jebakannya. Ini adalah jebakan maut yang kau bicarakan sebelumnya. Jika jatuh ke dalam, pasti mati. Tapi kelinci itu mengejeknya. Jebakan yang begitu jelas. Apa mereka akan masuk? Dowon berkata, aku tidak peduli. Pokoknya aku akan memanggang dan makan setiap hari. Detik berikutnya, ada gerakan. Kelinci itu tercengang. Dia berteriak, tidak boleh. Babi hutan itu melompat ke bawah. Dan seekor babi lagi datang mengantar diri. Kelinci itu sangat kesal. Orang ini sangat menyebalkan. Kapan dia akan mati? Jadi, setiap hari Dowon memanggang daging. Dan babi hutan terus berdatangan sendiri. Sampai-sampai dia jadi gemuk karena makan daging terus. Tiba-tiba, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan. Di luar, pemain tingkat tinggi telah menyelesaikan pertarungan. Dia sendirian mengalahkan sekelompok babi hutan. Dan karena itu, dia mendapatkan skill baru setelah membunuh 100 babi hutan bertanduk satu. Teman-temannya ikut senang untuknya, tapi bocah itu tiba-tiba terlihat sedih. Ada banyak daging babi hutan, tapi tidak bisa dimakan. Sayang sekali, yang lain mulai mengeluh. Bagaimana pengaturan game ini? Semua monster mengandung racun di tubuh mereka. Ini seperti ingin membuat kita mati kelaparan. Makanan langka, monsternya banyak, mana ada tenaga untuk melawan monster? Baru saat itulah mereka mulai merindukan Jong Do-won. Dulu, meskipun mereka yang berjuang mati-matian di garis depan, tapi semua pekerjaan logistik dilakukan oleh Do-won. Hanya Seong-woo yang tahu seberapa besar usaha Do-won. Kau benar-benar terus mengatakan hidup seperti ini menarik, ya? Apa kelinci kecil itu akan mati karena marah? Tapi Do-won tetap sabar menjelaskan berbagai hal padanya, membuat kelinci kecil itu semakin marah. Tiba-tiba, terdengar suara ledakan dari belakang. Ternyata ada babi hutan lagi yang datang. Tapi kelinci kecil itu tidak mengerti. Kenapa babi hutan ini begitu bodoh? Sampai sekarang mereka masih belum tahu kalau ini jebakan. Dan Do-won menjelaskan, mungkin setiap kali Dunggeon di restart, ingatan mereka dihapus. Setiap hari setelah restart, 2 atau 3 ekor akan datang. Benar-benar melelahkan setelah restart. Kelinci kecil itu masih marah setelah restart. Tapi sedetik kemudian dia terkejut. Kau kenapa? Kenapa tenagamu jadi begitu besar? Apa karena makan daging setiap hari? Dan Do-won mengatakan bukan itu sebabnya. Itu skill. Sepertinya namanya kekuatan babi hutan bertanduk satu. Kelinci kecil itu terkejut dan jatuh terduduk di tanah. Dia gila. Namanya apa? Kekuatan babi hutan bertanduk satu? Bagaimana mungkin dia mendapatkannya? Itu kan skill pencapaian yang didapat setelah membunuh 100 babi hutan bertanduk satu. Dia kan cuma support sampah. Bagaimana dia bisa mendapatkan skill ini? Dia benar-benar mencapai prestasi berburu 100 babi hutan bertanduk satu. Padahal, ini biasanya hanya bisa dicapai oleh job petarung tingkat atas namanya apa? Jadi, bahkan NPC yang ingin dia mati pun merasa tidak tega. Tapi kelinci kecil itu masih sedikit bingung. Meskipun dia menangkap 100 ekor dengan jebakan. Tapi kan sudah beberapa kali di restart. Ternyata Do-won sebelumnya hanyalah support yang tidak berguna. Kemudian dia secara tidak sengaja jatuh ke dalam jebakan maut dan ditinggalkan oleh rekan satu timnya. Tapi karena kelalaian kelinci kecil itu, dia tidak mati. Malah menjadi pemain bak. Tidak mungkin, kan? Dan kelinci kecil itu terus-menerus tidak ingin Do-won hidup dan meninggalkan gua. Tapi dia tidak bisa membunuhnya secara langsung. Jadi kelinci kecil itu marah melihat Do-won hidup dengan baik. Tidak lama kemudian, Do-won menggunakan tulang babi untuk meningkatkan afinitasnya dengan tupai. Beberapa bulan kemudian, dia akhirnya mendapatkan pencapaian lagi. Teman tupai, ini membuatnya bingung. Ternyata kemampuan ini memberinya kemampuan untuk berkomunikasi dengan tupai. Dia menyuruh tupai itu duduk. Dan tupai itu pun duduk. Akhirnya, dia menyuruh tupai itu menunjukkan jalan keluar. Dia pun mengikuti tupai itu merangkak keluar. Ternyata setiap kali dia mencoba keluar sebelumnya, dia selalu terhalang dinding batu. Setelah sekian lama, akhirnya dia melihat cahaya. Dia berteriak kegirangan. Ternyata dunia luar seperti ini. Langit biru dan awan putih. Rumput hijau yang subur. Dan juga domba-domba yang lucu ini. Semuanya terlihat begitu indah. Namun, pemandangan yang canggung ini membuat Do-won tercengang. Serigala itu juga melihatnya. Ketakutan. Dia segera kembali ke jalan semula. Sambil mengumpat. Dasar kepala babi. Lalu dengan cepat dia menangis dan berkata, aku tarik kembali kata-kataku tadi. Kepala babi. Tolong jangan kejar aku. Do-won sangat panik, karena terowongan itu terlalu kecil. Jika serigala itu menyerbu,
dia tidak akan bisa menghindar. Jadi dia memanggil inventarisnya. Dia segera bersiap menggunakan gumpalan tanah untuk menghalangi serigala itu. Tapi sedetik kemudian, cakar serigala itu menyambarnya. Seketika darah mengalir dari dahinya. Serigala itu sangat cepat. Untungnya, kali ini serigala itu tidak berhasil menerkamnya. Tapi bisakah dia lolos dari serigala itu? Dengan kecepatan serigala itu, dia pasti tidak akan bertahan lama. Tiba-tiba dia tertegun. Tidak ada jalan lain. Karena kau ingin bertarung denganku, akan kuladeni. Dowon pun mengaktifkan kekuatan babi hutan bertanduk satu. Dengan satu pukulan, dia menerbangkan serigala itu. Ini pertama kalinya dia menggunakannya dalam pertarungan sungguhan. Dia tidak menyangka kekuatannya sebesar ini. Tapi pukulan ini tidak membunuh serigala itu. Dowon mulai panik. Meskipun skill ini kuat, tetap saja tidak bisa membunuh dalam satu serangan. Dan durasinya hanya tersisa 7 detik. Dowon mulai menyerang. Dia pertama menghindar, lalu meninju sisi tubuh serigala. Pukulan ini membuat seluruh gua bergemuruh. Tapi tetap saja tidak melukai serigala itu terlalu parah. Waktu skill hanya tersisa 3 detik. Dowon buru-buru memanggil inventarisnya. Lalu dia mengeluarkan jarum baja perangkap. Srit, dia menusukkannya ke kepala serigala. Meskipun kali ini melukai serigala itu belum mati. Dan kekuatan babi hutan bertanduk satu memasuki masa cooldown. Namun, Dowon sudah mengetahui pola serangan serigala itu. Dia berdiri dengan gemetar. Sepertinya hanya ada satu kesempatan. Kesempatan dalam sekejap. Tangan Dowon masuk ke mulut serigala. Lalu dia mengaktifkan pemanggilan gumpalan tanah. Keesokan harinya, kelinci kecil datang mencari Dowon. Kenapa orang ini tidak memanggang daging hari ini? Aku punya firasat buruk. Ternyata Dowon sedang membuat baju zirah. Tiba-tiba kelinci kecil itu menyadari bahwa tengkorak itu adalah tengkorak serigala padang rumput. Dia bertanya dengan ngeri. Apakah kau menemukan jalan ke permukaan? Dan Dowon menjawab dengan sedikit takut. Ya.